Jadi satu insektisida ini sudah cukup untuk membasmi hama ulat, kemudian mencegah hama trip dan juga tungau serta kutu kebo. Ibaratnya ini obat kuatnya lah ya sahabat tani, jadi agar tanaman cabai kita itu kuat. POC Agrovacan Super Aktif ini juga sudah menjadi salah satu pupuk yang saya rekomendasikan dalam metode keunggulan dari menggunakan Copper WP ini. Saya tidak perlu lagi menambahkan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah oke, dalam kesempatan video kali ini saya melakukan perawatan ya, jadwal saya melakukan perawatan untuk cabai yang terbaru yang saya tanam. Ini di usia 16 hari. Untuk varietasnya di sini saya mencoba menggunakan varietas Abayomi ya. Dan untuk perkembangannya alhamdulillah di usia 16 hari ini untuk bagian tunas itu sudah banyak yang bermunculan. Artinya tunas air yang produktif ya, seperti ini contohnya. Dan kemudian untuk kondisi daunnya ini alhamdulillah lumayan lebar-lebar, lumayan mengkilat-mengkilat, dan ini menunjukkan bahwa nutrisi yang saya berikan ini sudah benar-benar termakan ataupun terserap oleh tanaman cabai ini. Nah, pada hari ini di usia 16 hari setelah tanam ini saya melakukan perawatan yang bertujuan untuk yang pertama yaitu mengendalikan hama ulat gerayak ya, karena di usia 16 hari ini sudah mulai terserang yang namanya ulat gerayak. Kemudian yang selanjutnya tujuannya yaitu untuk mencegah virus kuning ataupun virus Gemini yang disebabkan oleh kutu kebul ataupun penyebab keriting ya, seperti hama trip dan juga tungau. Nah, jadi sebelum terjadi serangan hama trip ataupun tungau, alangkah baiknya kita melakukan pencegahan ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya tujuannya yaitu untuk memberikan nutrisi untuk memacu pertumbuhan, terutama pertumbuhan fase vegetatif ya. Jadi agar pertumbuhannya itu bisa normal, kemudian imunitasnya kuat. Jadi pada saat ini cuacanya lumayan ekstrim ya, sering terjadi hujan. Maka agar supaya tanaman cabai ini tetap tumbuh secara optimal, maka harus diberikan nutrisi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan memperkuat imunitas tanaman cabai ini. Nah oke, ini ya sahabat-sahabat taniku semua, bahan yang saya gunakan dalam penyepraian kali ini. Saya menggunakan 4 bahan, yaitu berupa insektisida dan juga nutrisi ya sahabat tani semua. Kemudian yang tidak boleh ketinggalan yaitu adalah cover WP-nya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini untuk insektisidanya saya menggunakan insektisida sistemik dengan merek Trisula dan bahan aktif monosultap ya. Nah, ini untuk sasaran dari insektisida ini yaitu untuk membasmi ulat gerayak, kemudian kutu daun, hama trip, kutu daun putih ya sahabat tani. Nah, jadi saya cukup menggunakan satu insektisida ini. Jadi satu insektisida ini sudah cukup untuk membasmi hama ulat, kemudian mencegah hama trip dan juga tungau serta kutu kebul ya sahabat tani. Kemudian untuk Trisula ini harganya cukup lumayan murah. Ini yang 500 ml saya beli hanya Rp45.000 saja. Tapi ini menurut pengalaman saya di tanaman cabai langgeng 58 itu cukup ampuh untuk membasmi hama trip, hama ulat dan lain sebagainya. Jadi cukup yang murah-murah saja ya. Tapi ini sudah saya buktikan sendiri dalam tanaman cabai langgeng 58 itu bisa membasmi hama seperti hama trip ya. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya di sini saya menggunakan asam amino premino. Ini merupakan pupuk asam amino dan juga pupuk cair protein. Nah, asam amino ini sangat baik sekali untuk mencukupi kebutuhan nutrisi terutama di fase pertumbuhan dan juga fase produksi ya sahabat tani ini. Jadi untuk asam amino saya tidak boleh ketinggalan baik di fase vegetatif ataupun fase generatif. Nah, tujuan dari pemberian asam amino ini yaitu untuk memperkuat imunitas, kemudian merangsang pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas ya sahabat tani, yang sehingganya tanaman cabai kita itu energinya itu tidak terkuras. Jadi ini sebagai ibaratnya kalau manusia ini adalah suplemen ya, suplemen yang memperkuat energi. Jadi ibaratnya ini obat kuatnya lah ya sahabat tani. Jadi agar tanaman cabai kita itu kuat,
baik dalam pertumbuhan ataupun produksinya nanti, itu saya tidak boleh ketinggalan, yaitu menggunakan asam amino. Dan kali ini saya menggunakan Premino, dan untuk kandungan daripada Premino ini cukup lengkap sekali, baik makro maupun mikronya juga ada ya sahabat tani. Nah ini tidak saya sebutkan satu-satu karena kandungan nutrisinya itu sangat banyak sekali dan sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai kita. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini POC Agrovalkan. Nah, POC Agrovalkan Super Aktif ini juga sudah menjadi salah satu pupuk yang saya rekomendasikan dalam metode bertani ya yang saya terapkan ini, karena ini sudah terbukti sekali baik di segi merawat media tanam ataupun membantu memaksimalkan pertumbuhan dan juga produksi tanaman cabai saya, terutama yang sudah saya buktikan itu di varietas langgeng 58 itu alhamdulillah produksinya sangat baik sekali. Kemudian media tanamnya walaupun ditanam di tanah liat itu sangat tidak berpengaruh ya, jadi tetap subur, tidak kalah dengan tanaman yang ditanam di tanah yang normal. Nah, untuk kandungan dari POC Agrovalkan ini sudah sering kali saya sebutkan ya, sangat lengkap sekali, baik unsur hara mikro maupun makro, serta dilengkapi ZPT alami, kemudian dilengkapi dengan mikroba baik, yang tentunya mikroba itu akan mampu menyehatkan dan menyuburkan media tanam, kemudian membasmi ataupun mengurai residu-residu kimia yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman, yang sehingganya itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman cabai kita. Nah, kemudian untuk bahan yang terakhir, yang selanjutnya yang tidak boleh ketinggalan di dalam pengaplikasian semprot, yaitu adalah Cover WP. Ini adalah merupakan pupuk mineral dan juga pelapis tanaman ya. Jadi selain dimanfaatkan sebagai nutrisi, jadi Cover WP ini mampu dijadikan sebagai perekat ataupun penembus dan juga perata. Nah, keunggulan dari menggunakan Cover WP ini, saya tidak perlu lagi menambahkan yang namanya perekat ya, karena ini sudah dilengkapi dengan perekatnya. Nah, untuk bahannya saya menggunakan 4 ini. Selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian. Sahabat tani semua, selanjutnya kita menuju ke penakaran dosisnya ya. Nah, untuk dosis penggunaannya, di sini untuk penggunaan Premino saya menggunakan dosis sebanyak 20 ml untuk penyepraian ya sahabat tani. Nah, kalau nanti untuk pengocoran itu bisa digunakan 30 ml. Nah, kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu insektisida untuk Trisula. Di sini saya menggunakan dosis sebanyak 20 ml ya per tangki 16 liter untuk penyepraian. Nah, kemudian yang saya masukkan yang bahan yang selanjutnya yaitu adalah Cover WP. Nah, untuk Cover WP nya ini saya menggunakan 1 sendok makan penuh ya, 1 sendok makan full untuk penyepraian. Nah, fungsi dari Cover WP ini jadi selain dari perekat sebagai perekat, penembus, perata, dia menjadi pupuk. Kemudian ini mengandung bahan yang tidak disukai oleh hama ya. Jadi ketika Cover WP ini kita spraykan menempel ke bagian batang ataupun daun, ini hama seperti hama trip, hama ulat itu tidak betah ya tinggal di area tanaman cabai kita. Nah, kemudian setelah itu kita aduk dan kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Nah, setelah kita masukkan, kemudian untuk POC Agrovalkannya ini dalam pengadukannya itu biasanya saya lakukan dengan cara dipisahkan ya, jadi tidak dicampurkan dalam pengadukannya. Nah, jadi dipisahkan. Untuk POC Agrovalkannya ini saya menggunakan dosis sebanyak 3 tutup ataupun 4 tutup botol dalam penyepraian ya sahabat tani. Jadi sangat irit sekali penggunaan POC Agrovalkan ini. Nah, kemudian saya masukkan. Setelah itu penyepraian, dan untuk penyepraian caranya seperti biasa, itu nozzle-nya dibalik, tujuannya untuk memaksimalkan bahan yang kita gunakan seperti insektisida dan juga pupuk. Jadi di bagian balik daun biasanya hama itu bersembunyi di balik daun, dan juga nutrisi yang kita berikan itu agar cepat langsung terserap melalui stomata daun. Nah, jadi seperti ini cara pengaplikasiannya. Dan untuk intervalnya itu biasanya dalam fase vegetatif saya mengaplikasikan penyepraian itu 7 hari sekali ataupun 1 minggu sekali. Nah, beda halnya nanti ketika ada serangan mendadak itu saya berikan langsung ya, tanpa ditunda-tunda. Nah, kemudian nanti di fase generatif itu biasanya intervalnya saya perapat lagi untuk memaksimalkan pembuahan, yaitu 5 hari sekali. Nah, oke ya, saya rasa
video ini sudah cukup jelas saya bagikan. Jadi dalam pengendalian hama ulat itu saya menggunakan trisula ya di saat awal. Kemudian pencegahan hama kutu kebul, hama trip, dan juga hama tungau. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat ilmunya untuk para sahabat-sahabat tani semua. Dan jika ada yang kurang paham, silakan sahabat tani tanyakan. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.